Selamat pagi, selamat datang di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Pada hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020. Bagaimana kabar saudara sekalian pada hari ini? Saya yakin dan percaya saudara sekalian berada dalam bimbingan Tuhan, berada dalam penyertaan Tuhan, dan saya yakin dan percaya saudara sekalian berada dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini, saya mengajak saudara sekalian untuk mengikuti ajakan WL untuk kita beribadah bersama, untuk kita memuji Tuhan bersama, untuk kita menyembah Tuhan bersama. Dan saudara juga bisa menyiapkan alat tulis, menyiapkan Alkitab juga untuk mencatat firman Tuhan yang nanti akan diberitakan oleh hambanya. Sebelum kita akan memulaikan ibadah online kita pada hari ini, mari saya ajak saudara untuk kita bisa bersama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mengikuti Tuhan ibadah online pada hari ini. Kiranya Kau sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan urapan-Mu Tuhan, kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami melalui ibadah online ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Wow, hari ini begitu warna-warni. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna kuning. Amen. Semua warna di dalam Tuhan. Amen. Semua satu untuk memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari nyanyikan syukur buat Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amen. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan diri hanya untuk-Mu. Mari semua sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari semua. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Bebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu.
kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Saat berada di hadirat-Mu, kami tahu di situ Engkau ada. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau selalu ada di dalam hati ini. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari sembah Tuhan. Kau selalu
kasih hadirat-Mu Tuhan. Teruslah bekerja, jamah kami, ubah kami, sesuatu yang baru terjadi di hadirat-Mu. Berkati dengan firman-Mu, berkati dengan kuasa-Mu Tuhan. Kekuatan daripada-Mu siap kami terima pagi ini lewat kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua, dan kami peralaskan segala pujian dan penyembahan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati berkata, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberi untuk Tuhan, maka kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah Setia Sampai Akhir. Kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 3 ayat 14. Saya akan membacakan kepada saudara dalam versi firman Allah yang hidup. Sebab jika kita setia sampai akhir dan percaya kepada Allah seperti pada waktu kita mula-mula menjadi orang Kristen, maka kita akan turut memiliki segala sesuatu yang dimiliki Kristus. Nah, di dalam perjalanan iman kita, Tuhan berharap untuk kita tetap setia sampai akhir, ya. Artinya, jangan berhenti dan jangan menjadi lesu. Apapun yang kita alami. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kita harus setia terhadap apa? Ya. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 16, Yesus mengajarkan supaya kita itu setia dalam 3 hal. Yang pertama, setia terhadap perkara-perkara kecil, maka engkau akan dipercaya perkara besar. Ya. Kemudian yang kedua, setia dengan harta orang lain, dan engkau akan diberikan hartamu sendiri. Kemudian kalau saudara lihat di Lukas 16 ayat 11 dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, jadi di ayat ini dikatakan ada kata mamon, yaitu sesuatu yang materi seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi yang bisa menguasai seseorang, ya, dibandingkan dengan pelayanan kepada Allah. Itu yang disebut dengan mamon. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus percaya kepada harta benda kita, ya, atau mamon, maka kita akan dipercayakan harta yang sesungguhnya. Lukas 16 ayat yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya. Jadi ketika kita dipercayakan harta benda, maka Alkitab memberitahu kita supaya kita setia untuk memberikan persepuluhan dan persembahan kita. Dan juga kita harus murah hati dan juga tidak kikir, ya. Percaya kepada Tuhan seperti pada waktu kita pertama kali percaya kepada Tuhan. Artinya kita harus tetap teguh, penuh antusias dan juga penuh keyakinan. Percaya bahwa apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, beberapa jemaat GPDI Maranatha yang sudah berusia lanjut dan mereka ternyata kesulitan untuk memberikan persembahan mereka secara online. Ya, karena mereka tidak memiliki fasilitas online banking. Tapi ini tidak menghentikan mereka untuk tetap setia memberi.
beberapa dari jemaat ini akan menyisihkan sejumlah uang untuk memberi persembahan mingguan mereka dan sejumlah uang untuk persepuluhan mereka. Dan mereka menantikannya, di mana mereka dapat memberi kepada gereja. Wow, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita tetap setia karena kita harus setia sampai akhirnya. Sama seperti saat kita pertama kali percaya kepada Tuhan, maka ayat tadi katakan kita akan mendapat milik Kristus. Tuhan akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memenuhi kebutuhan saudara, dan apakah saudara siap untuk memberi saat ini? Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa, di mana kami dapat memberi yang terbaik untuk Engkau. Kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami memberikan persembahan dan persepuluhan kami di dalam rumah-Mu Tuhan, maka Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau berjanji untuk membuka tingkap-tingkap langit sorga dan mencurahkan hujan berkat-Mu, sehingga rumah kami tidak dapat lagi menampungnya. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk saudara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan itu boleh diberikan untuk mereka ketika mereka menabur dengan setia setiap minggunya. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan setiap orang yang percaya katakan amin. Nah jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan, gereja sudah menyiapkan beberapa cara untuk memberi. Saudara bisa memberi lewat aplikasi Dana, GoPay ataupun OVO, dan juga bisa melalui transfer bank ke nomor rekening yang tertulis di layar ini ya. Saudara tetap bisa memberi persembahan dan persepuluhan saudara. Dan jemaat Tuhan, terima kasih untuk kemurahan hati saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yang setiap minggunya memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya saudara diberkati dalam segala hal dan sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati saudara, selamat berhari Minggu. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu lagi. Kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Rumah Tuhan. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan ayat pertama kita di dalam Mazmur pasal yang ke-122 ayat yang pertama. Saya akan bacakan ayat ini, nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kemudian kita akan melihat juga di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-6 bagian B. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita lihat dua ayat yang baru kita baca adalah Mazmur dari Daud. Kita sama-sama tahu bahwa Daud adalah seorang raja. Tetapi kalau kita baca tadi, Daud bersukacita ketika ada orang berkata kepada dirinya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6 bagian B tadi, Daud berkata bahwa dia akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud yang seorang raja yang berkuasa, punya segala-galanya, tapi dia berkata bahwa dia senang ketika ada orang berkata, mari pergi ke rumah Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud tidak berkata bahwa dia senang tinggal di dalam istananya
Aku mau tinggal di istanaku sepanjang masa seumur hidupku. Tidak. Justru yang dia inginkan adalah aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa seumur hidupku. Itu kata Daud. Kalau kita lihat lagi tentang orang yang lain lagi, di dalam Mazmur pasal 84 ayat 11 nanti bisa kita baca. Di sana adalah Mazmur dari Bani Korah. Bani Korah berkata bahwa lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik ada 1 hari saja di rumah Tuhan dibandingkan dengan 1000 hari di mana saja. Kalau kita lihat dari 2 tokoh ini, Daud senang ada di rumah Tuhan. Seumur hidup dia mau ada di rumah Tuhan. Bahkan sepanjang masa dia ada di rumah Tuhan. Orang yang lain lagi, Bani Korah berkata, lebih baik ada di pelataran rumah Tuhan walau cuma 1 hari dibanding dengan 1000 hari ada di tempat yang lain. Di tempat di mana saja. Kalau kita lihat bagi Daud dan bagi Bani Korah, rumah Tuhan ini merupakan tempat yang menakjubkan. Tempat yang tiada bandingannya. Dibandingkan dengan 1000 tempat lain di mana saja. Mereka memilih rumah Tuhan. Mereka memilih ada di dalam rumah Tuhan. Luar biasa. Kalau kita melihat hal ini, mungkin kita jadi penasaran. Ada apa ya di rumah Tuhan? Sampai seorang raja pun lebih kerasan, lebih betah, lebih memilih ada di rumah Tuhan. Sampai ada orang yang berkata, aku dibandingkan dengan 1000 hari di tempat lain. Tempat yang indah, tempat dimanapun, aku masih memilih. Itu lebih baik 1 hari ada di pelataran rumah Tuhan. Dan saudara, kalau kita lihat, nubuatan firman Tuhan, para nabi di perjanjian lama tentang hari-hari terakhir, tentang rumah Tuhan, sangat menakjubkan. Kita akan lihat Nabi Yesaya dan Nabi Mika, 2 nabi ini menubuatkan hal yang sama, mengatakan hal yang sama, bagaimana rumah Tuhan pada hari-hari terakhir. Kita akan lihat di Yesaya pasal 2 ayat 2-3 di sana dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara, di sini dikatakan hari-hari terakhir. Tadi Daud, Bani Korah itu di perjanjian lama, tetapi perjanjian baru di sini dikatakan pada hari-hari terakhir. Ini adalah nubuat tentang kita yang hidup di perjanjian baru dan kita yang hidup pada hari-hari terakhir. Di sana dikatakan, gunung tempat rumah Tuhan, bangsa-bangsa, segala bangsa akan datang berduyun-duyun ke sana. Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Terjemahan yang lain bahkan berkata, Bait Allah yang terletak di atas bukit yang tinggi akan menjadi pusat perhatian dunia. Orang-orang dari segala bangsa akan datang membanjirinya untuk menyembah Tuhan dan beribadah kepadanya. Di sini dikatakan bahwa rumah Tuhan, segala bangsa akan datang ke sana. Bahkan dikatakan akan menjadi pusat perhatian dunia. Orang-orang dari segala bangsa akan datang membanjiri. Jadi bukan cuma Daud saja yang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tetapi pada hari-hari terakhir,
segala suku bangsa akan datang berduyun-duyun membanjiri rumah Tuhan. Di sana dikatakan karena akan ada pengajaran, akan ada firman Tuhan yang keluar dari rumah Tuhan, dari gereja Tuhan, akan menjadi sumber pengajaran. Dan itu yang kemudian akan membuat orang, semua orang, segala bangsa berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah kalau kita lihat, ada apa sih di rumah Tuhan itu? Kenapa kok segala bangsa pada hari-hari terakhir di mana kita hidup akan datang membanjiri rumah Tuhan? Kalau kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal 9 ayat yang ke-3b, di sana dikatakan, aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Di sana dikatakan Tuhan akan menguduskan rumahnya untuk membuat namanya tinggal di situ selama-lamanya, ada matanya dan ada hatinya Tuhan di situ sepanjang masa. Saudara, rumah seberapapun mewahnya, seberapapun indahnya, tapi kalau gak ada penghuninya, tidak ada artinya. Rumah itu akan menjadi berarti ketika ada penghuninya. Dan kalau ayat yang kita baca tadi berkata, rumah Tuhan, kenapa menjadi begitu berarti, begitu menarik, segala bangsa sampai datang berduyun-duyun dan mau membanjiri rumah Tuhan di hari-hari terakhir ini, karena di sana dikatakan, aku akan ada di situ. Ada namaku di situ, ada mataku di situ, dan ada hatiku di situ. Jadi saudara, saya tetap percaya bahwa ada Tuhan di rumah Tuhan. Ada namanya, ada matanya, dan ada hatinya. Dan ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita bukan datang ke rumah kosong yang tidak ada penghuninya, yang tidak ada siapa-siapa di situ. Tetapi ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita bertemu dengan yang empunya rumah, Tuhan Yesus Kristus. Dan di situ ada matanya, ada hatinya, dan ada namanya yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nama Tuhan merupakan menara yang kuat. Kesana orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Itulah sebabnya mengapa pada hari-hari terakhir orang datang ke rumah Tuhan. Karena di sana mereka akan mendapat selamat. Mereka di sana mendapat pertolongan. Mereka di sana bertemu dengan Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Dan di sana mereka akan menerima segala sesuatu yang terbaik. Dan kalau kita lihat tentang lebih jauh apa yang akan Tuhan lakukan, yang akan Tuhan kerjakan ketika kita pergi ke rumah Tuhan, ketika kita berkunjung ke rumah Tuhan. Saya mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang Tuhan lakukan ketika kita pergi ke rumah Tuhan. Ketika kita berkunjung ke rumah Tuhan, dan kita akan belajar dari kisah ketika Yesus berkunjung ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus yang ada di Betania. Kita akan lihat kisah ini di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 40. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saya akan loncat ke Yohanes pasal yang ke-12 ayat 2 sampai 3. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus
dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya, dan bau semerbak ada di seluruh rumah itu. Nah saudara, kalau kita lihat ini dua bagian firman Tuhan yang kita baca, itu adalah kisah ketika Yesus dalam perjalanannya pergi ke Betania, dan di sana ada rumah yang dikunjungi oleh Yesus, yaitu sebuah rumah dengan 3 orang penghuni di dalamnya. Ada Maria, ada Marta, dan ada Lazarus. Nah saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita tahu bahwa Yesus ini sangat suka ada di Betania. Yesus ini ketika dalam perjalanan panjang atau ketika dia melayani di dunia ini, berulang kali Yesus menyempatkan diri mampir ke rumah di desa Betania, rumah dari Maria, Marta, dan Lazarus. Dan kalau kita lihat di Betania ini, Yesus disambut. Kalau kita lihat tadi, ketika Yesus sampai ke rumah itu, Marta menerima Yesus. Dan kemudian Marta melayani Yesus. Dan ada Maria. Maria yang di sana dikatakan yang duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dan kalau kita lihat dari Injil Yohanes pasal 12 tadi, selalu ketika Yesus datang ke sana di waktu yang lain lagi, di sana dikatakan diadakan perjamuan untuk dia. Dan di sana Marta melayani, yang menemani Yesus turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, dan ada kisah di mana Maria di sana mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya dan dipakainya untuk meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya, dan dalam sekejap rumah itu, seluruh rumah itu wangi kena minyak narwastu itu, gara-gara harumnya minyak narwastu itu. Nah saudara, kalau kita lihat Betania itu artinya rumah perjanjian. Betania juga artinya rumah keintiman. Istilah sekarang tempat untuk ngedate, rumah untuk ngedate ya. Jadi tempat kencan, tempat kita curhat, intim, bergaul dengan intim, berbicara dari hati ke hati, dan itulah Betania. Nah, saudara, tidak sulit sebetulnya bagi kita yang hidup dengan adat timur untuk memahami hal ini. Saya teringat kalau kita berkunjung ke rumah orang yang dekat dengan kita, maka mungkin yang dilakukan oleh pemilik rumah tidak jauh dengan apa yang dilakukan oleh 3 bersaudara ini kepada Yesus. Ketika kita berkunjung ke orang yang dekat dengan kita, orang yang intim dengan kita, ketika kita datang, mereka menerima kita dengan tangan terbuka, dengan senang hati. Dan kemudian kita disuruh masuk, kita kemudian disuruh duduk, kita ditemani ngobrol. Kita ngobrol, dan biasanya saudara, sang pemilik rumah kemudian mungkin entah ibunya mulai sibuk menyuguhkan entah kue, bahkan mungkin makanan, dan seringkali ketika mungkin mau pulang, gak boleh pulang, makan dulu. Dan setelah itu masih ngobrol lagi, kadang mungkin sang tuan rumah mungkin mempunyai sesuatu, wah kadang masih dibawain lagi, dibungkuskan, dibawai apa, mungkin punya oleh-oleh, punya sesuatu, dibawakan pulang. Nah saudara, kalau kita lihat, hal seperti ini sebetulnya sangat sering, sangat lazim, dan kita tidak sukar untuk memahaminya. Nah saudara, tetapi yang ingin saya bagikan di sini saudara, ketika saya diingatkan dengan ayat firman Tuhan ini, Tuhan seperti sedang memberikan pengertian kepada saya. Tuhan seperti memberikan pengertian seperti ini. Hal-hal inilah yang juga akan aku lakukan ketika kamu
datang ke rumahku. Apa yang dilakukan oleh Maria, Marta, dan Lazarus ketika mereka menerima aku, ketika mereka menyambut aku, ketika mereka membuat perjamuan untuk aku, ketika di sana mereka menghormati aku, mendengarkan aku, bahkan mengurapi aku. Itu juga yang akan aku lakukan ketika kamu, ketika kita semua datang ke rumah Tuhan. Jadi saudara, di sana Yesus sang tamu disambut, diterima oleh keluarga ini. Di sana Yesus ditemani, duduk, dan mereka mendengarkan Yesus berbicara. Dan di sana Marta sibuk melayani, menjamu Yesus. Dan di sana Yesus diurapi. Saudara, hal-hal seperti inilah yang juga akan kita terima ketika kita ada di rumah Tuhan. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, yang pertama, saudara akan mendapatkan penerimaan. Mungkin ada banyak orang di luar sana tidak bisa menerima keadaan kita apa adanya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Bahkan firman-Nya berkata, barang siapa datang kepadaku, tidak pernah kubuang. Jadi saudara, kalau saudara mungkin di luar sana tidak mendapatkan penerimaan, saudara harus datang kepada Yesus. Karena Dia yang mau menerima kita apa adanya. Lengkap dengan kelebihan, lengkap dengan kekurangan, lengkap dengan ketidakberdayaan. Tuhan mau menerima kita. Berikutnya saudara, ketika kita datang ke rumah Tuhan. Tadi Yesus ketika datang ke rumah Tuhan, Yesus disambut. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menyambut kita dengan tangan yang terbuka. Tuhan senang. Tuhan gak pernah berpikir, ini kok datang lagi sih, aku gak suka sama ini. Enggak. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan senang menerima kedatangan kita. Dan kemudian kalau kita belajar dari kisah Maria, Marta, dan Lazarus tadi, ketika Yesus datang ke Betania, Maria di sana dikatakan duduk terus mendengarkan perkataan Yesus. Saudara, ketika kita datang kepada Yesus, datang ke rumah Tuhan, maka Tuhan itu siap mendengarkan apa yang menjadi perkataan kita. Tuhan siap menerima curhatan kita, keluhan kita, masalah kita, apa yang kita rasakan di hati kita, Tuhan siap menerimanya. Di luar sana mungkin ada begitu banyak orang yang capek ketika mungkin kita datang mengeluhkan, curhat, sharing. Mungkin kita nggak bisa mengharapkan mereka selalu. Setiap kali kita datang, mereka bisa memberikan telinga mendengar keluhan-keluhan kita. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, seperti Maria terus mendengarkan Yesus, Yesus juga akan terus mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan kita. Saya ingat kepada kisah tentang Ibu Hana di dalam kitab 1 Samuel. Di sana luar biasa, Hana dikatakan dia hari itu sedih, hatinya pedih karena dia selalu dihina dan dari tahun ke tahun dia dihina oleh madunya karena dia mandul. Tetapi di dalam kesedihannya hari itu Hana datang ke rumah Tuhan. Di sana dikatakan Hana berdoa, mulutnya berkomat kamit, tidak kedengaran suaranya, tetapi di sana dikatakan Hana mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dan orang imam yang ada di situ, Imam Eli, salah tangkap dikira Hana adalah perempuan yang sedang mabuk dan ada di bait Allah. Tetapi Hana berkata, aku seorang perempuan yang sangat bersedih hati dan aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Nah saudara, Hana hari itu datang ke rumah Tuhan. Curhat, memperdengarkan semua sakit hatinya,
pedih hatinya, keluhannya. Dan Imam Eli ada di situ ketika mendengar penjelasan Hana, Imam Eli berkata, pergilah, pulanglah, Tuhan akan mendengar apa yang engkau keluhkan. Dan Tuhan akan menjawabnya. Luar biasa, setahun kemudian Hana tidak lagi mandul. Setahun kemudian Hana sudah menggendong seorang anak. Dikatakan sepulang dari rumah Tuhan, ketika Elkana berhubungan dengan Hana, dikatakan Tuhan ingat dan Tuhan kemudian memberikan seorang anak kepada Hana, bukan anak sembarangan, tetapi anak yang luar biasa, menjadi nabi besar di Israel, yang dikatakan sampai matinya Samuel menjadi nabi di hadapan Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat hal ini, Hana hari itu datang ke rumah Tuhan. Imam Eli tidak tahu Hana berdoa apa, karena dikatakan mulutnya hanya bergerak-gerak saja, tidak kedengaran suaranya. Tapi Hana hari itu datang kepada Tuhan. Hana tidak datang kepada Imam Eli, tapi Hana datang kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan apa yang dikeluhkan Hana sekalipun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dan dikatakan Tuhan bukan cuma mendengarkan, tapi Tuhan menjawabnya. Dan Hana bisa mendapatkan anak, dan bukan itu saja. Hana setelah Samuel lahir masih mempunyai beberapa anak lagi. Jadi saudara, ketika datang ke rumah Tuhan, mungkin gembala, mungkin hamba Tuhan, mungkin yang ada di samping kita, di belakang kita, di depan kita nggak tahu keluhan kita. Tetapi ketika kita tahu, kita datang kepada yang empunya rumah, yaitu Tuhan. Dan Tuhan di sana dikatakan dia terus mendengarkan perkataan kita. Dan bukan cuma mendengarkan, tetapi Tuhan menjawab. Nah saudara, yang lain lagi, di sana dikatakan bahwa Yesus ketika ada di Betania, dijamu, dilayani oleh Marta. Kalau kita mau ada perjamuan, datang ke rumah Tuhan. Tuhan menyiapkan perjamuan, baik itu perjamuan rohani, baik itu perjamuan untuk jasmani kita. Itu semua ada di dalam Tuhan. Karena itu tidak berkelebihan kalau kita sering dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu. Dan yang luar biasa, di Betania, Yesus diurapi. Dan itu juga yang akan Tuhan lakukan ketika kita datang ke rumah Tuhan. Tempat di mana kita diurapi. Jadi saudara, ketika kita ada di rumah Tuhan, hal-hal yang sudah Yesus terima ketika dia ada di rumah di Betania itu. Ketika kita datang dengan keintiman, mau kencan dengan Tuhan, mau intim dengan Tuhan, maka saudara, di tempat di rumah Tuhan ada penerimaan. Di rumah Tuhan kita disambut. Di rumah Tuhan kita didengarkan. Di rumah Tuhan kita dijamu. Ada perjamuan. Dan di rumah Tuhan kita diurapi. Kalau kita melihat Raja Daud yang sudah kita baca di awal tadi, yang dia berkata, aku mau seumur hidup, sepanjang masa ada di rumah Tuhan. Dan kita akan lihat pengalaman dari Raja Daud di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya akan bacakan dari terjemahan yang lain. Engkau menyiapkan sebuah pesta besar bagiku. Engkau menyediakan dan membentangkan meja perjamuan bagiku di hadapan pembenci-pembenciku, yaitu di sebuah tempat di mana musuh-musuhku dapat melihat aku dengan jelas. Engkau dengan penuh sukacita menerima aku, sama seperti orang yang bersukacita
menerima tamu-tamu yang telah mereka undang dengan mencurahkan minyak zaitun ke atas kepala mereka. Engkau mengurapi dan menyegarkan kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Engkau bahkan menyambut aku sebagai tamu terhormat dan yang kau hormati. Engkau menyuguhi aku dengan 6 sajian hidangan dan minuman lezat yang berlimpah-limpah. Engkau telah memberi aku banyak berkat-berkat, saudara. Jadi saudara, kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Daud, dia berkata bahwa Tuhan itu yang menyediakan, menyiapkan sebuah pesta besar buat dia, menyediakan, membentangkan meja perjamuan baginya di hadapan orang-orang yang membenci dia. Bahkan ketika Tuhan membentangkan itu, di sana dikatakan di sebuah tempat di mana musuh-musuhku dapat melihat aku dengan jelas. Engkau dengan penuh sukacita menerima aku. Engkau mengurapi dan menyegarkan kepalaku dengan minyak. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat dan yang kau hormati. Engkau memberi aku sangat banyak berkat-berkat. Saudara, kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Daud ini, sama kan dengan apa yang Yesus terima dari Maria, Marta, dan Lazarus. Di sana, di Betania, Yesus diterima, disambut, didengarkan, dijamu, diurapi. Daud berkata apa? Dia disambut seperti tamu terhormat, menerima Tuhan di sana, menerima dia dengan sukacita. Tuhan membentangkan meja perjamuan, Tuhan mengurapi dia dengan minyak, pialanya sampai penuh melimpah, dan Daud sampai berkata, engkau telah memberi aku sangat banyak berkat-berkat. Saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, di rumah Tuhan, tempat saya dan saudara diterima. Di rumah Tuhan, tempat saya dan saudara disambut dengan sukacita oleh Tuhan. Di rumah Tuhan, tempat di mana saya dan saudara didengarkan. Keluhan kita didengarkan dengan tidak pernah jemu, tidak pernah bosan. Di rumah Tuhan, tempat saya dan saudara dijamu oleh Tuhan. Di rumah Tuhan, tempat saya dan saudara menerima pengurapan, sampai dikatakan pialaku penuh melimpah. Dan di rumah Tuhan, tempat di mana saya dan saudara diberi oleh Tuhan sangat banyak berkat-berkat. Dari kebenaran ini saudara, kiranya kita lebih menghargai ketika kita ada di rumah Tuhan. Apalagi ketika saat-saat sekarang ini, seringkali kita harus mengingatkan kepada diri kita masing-masing. Betapa beruntungnya kalau kita masih bisa ada di rumah Tuhan. Sementara di luar sana ada orang yang sebetulnya mau, kepingin, rindu, tetapi tidak bisa datang karena pandemi ini. Karena mungkin mereka kurang sehat, karena mungkin mereka sudah lanjut usia, atau mungkin masih terlalu kecil, tidak bisa datang dengan karena alasan kesehatan. Sedangkan kita yang ada di sini, yang kita bisa ada di dalam rumah Tuhan, jangan sampai kita kehilangan apa saja yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan saya berdoa, kita semua berdoa, supaya pandemi ini segera berlalu, supaya semua orang bisa datang ke rumah Tuhan. Dan ketika mereka datang ke rumah Tuhan, mereka bukan bertemu dengan rekan-rekan yang lain, bukan bertemu dengan manusia, tetapi mereka bertemu dengan Tuhan yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dan saya percaya, nubuatan firman Tuhan pada hari-hari terakhir, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun ke rumah Tuhan. Karena di sana Tuhan sudah menyiapkan sangat banyak berkat-berkat. Kalau kita ingat kepada nasihat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara, semakin
giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ini saya rasa sejalan dengan nubuatan Yesaya dan nubuatan Mika. Bahwa semakin dekat dengan Tuhan datang, seharusnya jangan sampai ada yang menjauhkan diri. Tetapi biarlah kita seperti Daud, kita seperti segala bangsa yang dikatakan, mari kita ke rumah Tuhan. Mari kita berduyun-duyun membanjiri rumah Tuhan. Karena ada Tuhan di sana, ada matanya, ada hatinya di sana. Dan dia siap memberikan sangat banyak kepada kita semua. Nah, kalau kita baca di Ibrani 10 ayat 25, saya tertarik dengan kata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan. Penulis kitab Ibrani ini dengan ilham Roh Kudus berkata bahwa menjauhi ibadah itu adalah karena faktor kebiasaan. Seperti dibiasakan, saudara. Jadi saudara, menjauhi ibadah itu akan menjadi suatu kebiasaan ketika itu dilakukan secara teratur dan terus menerus dan lama-lama secara otomatis menjadi suatu kebiasaan. Seringkali kita menjauhi ibadah seperti itu, pelan-pelan, tetapi teratur dan terus menerus dan lama-lama akan apa? Biasa tidak berbakti kepada Tuhan, biasa. Dan biarlah apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani ini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, jangan biasakan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi dikatakan marilah saling menasihati, semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, jangan menjauhkan diri dari ibadah, tetapi semakin giat, semakin semangat, semakin saling menasehati, supaya kita tidak kehilangan. Tentunya jangan sampai kita menjadi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Biarlah kalau Tuhan sudah pilih kita beberapa tahun yang lalu, atau mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu, tetapi seperti yang dikatakan oleh kitab Ibrani, saling menasehati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena saudara, ketika saudara ada di rumah Tuhan, saudara, hal-hal yang Tuhan akan lakukan kepada kita, itu adalah hal-hal yang luar biasa. Ayat yang terakhir, Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang ke-6, ini dari Raja Daud juga, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Daud berkata apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Terjemahan lain dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengejar aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara mau kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti saudara, bahkan bukan cuma mengikuti, tapi mengejar saudara seumur hidup saudara, apalagi di hari-hari yang sukar ini, hari-hari terakhir ini. Saudara, jadi seperti Raja Daud, jadi seperti Bani Korah yang berkata, ayo aku bersuka cita ketika orang berkata mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari saudara, jangan biarkan kerajinan kita kendor, tetapi biarlah kita menyala-nyala ketika orang berkata ayo kita ke rumah Tuhan. Biarlah hari-hari Minggu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, di waktu mungkin yang sangat singkat. Datang dengan haus, datang dengan lapar, maka kita akan bertemu dengan yang empunya rumah. Dan yang empunya rumah dikatakan siap memberikan kebajikan dan kemurahan dalam hidup kita. Buat yang masih belum bisa ibadah, tetap pelihara kerinduan akan rumah Tuhan. Tetap undang Tuhan di dalam kehidupan saudara.
saya percaya Tuhan akan tolong kita semua, baik yang ibadah offline maupun yang ibadah online. Dan kita berdoa, biarlah masa itu segera datang ketika orang berduyun-duyun membanjiri rumah Tuhan, karena di sana ada kebajikan dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Amin. Buat firman Tuhan, kita akan berdoa, biarlah kita minta kepada Tuhan kemurahan Tuhan pada hari-hari ini. Tuhan tolong kita semua. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami hidup di hari-hari yang terakhir Tuhan, hari-hari yang sukar. Tetapi kami juga percaya ini adalah hari-hari yang luar biasa. Engkau mempunyai rencana yang besar atas kehidupan kami semua Tuhan, atas rumah-Mu Tuhan. Tempat di mana Engkau datang Tuhan, tempat di mana Engkau mau kami bersekutu, tempat di mana Engkau mau menerima kami, tempat di mana Engkau mau memberkati kami, Engkau mau mengurapi kami. Dan kami percaya dari rumah-Mu ini Tuhan akan keluar kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti dan mengejar kami semua, seluruh jemaat-Mu seumur hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami memiliki kerinduan seperti Daud, seperti Bani Korah. Dan kami berkata kepadamu Tuhan, aku akan diam dalam rumah-Mu sepanjang masa, seumur hidupku. Untuk menikmati kebaikan Tuhan di sana, untuk menikmati kemurahan Tuhan di sana. Mari Tuhan Yesus, tolong kami semua Tuhan. Nyatakan diri-Mu Tuhan dalam setiap hati, dalam setiap pribadi, baik yang ada di tempat ini, baik ketika mereka sedang ibadah online di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka boleh mengalami Tuhan, mereka tetap boleh intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan mereka tetap boleh menikmati pemeliharaan Tuhan yang baik dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau nyatakan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama kembali Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu, tidak ada yang terkecuali, baik anak-anak, remaja, pemuda, bahkan orang tua, orang lanjut usia pun. Kami boleh bersama-sama Tuhan, menikmati yang baik di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal ini Tuhan yang kami minta Tuhan, jangan pernah tinggalkan rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau selalu hadir Tuhan. Kehadiran-Mu itu Tuhan yang menjadi jawaban dan keperluan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang akan meneruskan firman Tuhan ini, Roh Kudus yang akan menerangkan, yang bergema di dalam hati kami, memberikan rema, memberikan pewahyuan, dan memberikan pengertian kepada kami, sehingga pada hari-hari terakhir kami semakin giat, kami boleh semakin bersemangat, kami boleh semakin cinta kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah terima firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kami beriman kepadamu Tuhan, kami memandang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami doakan setiap jemaat mempunyai peperangan dalam hidup, entah itu pekerjaan, usaha, sakit, gelisah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir dalam jemaat, Roh Kudus senantiasa menuntun bahkan memberi jalan keluar, sukacita, keberhasilan, demikian juga berkat. Terima kasih. Terima kasih buat berkat ibadah hari ini, memberkati seluruh pelayan. Demikian juga seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Berkati usahanya, toko, sekolahnya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akhiri, Tuhan tolong semuanya. Mari kedangkan tangan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah tiba di penghujung acara. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Selamat menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Dibangkitkan hidup yang kau beri dan kini musik. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, bebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri dan kini hanya untuk, sekali lagi, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amen, amen. Ya, kita sudah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Bagaimana? Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati dengan ibadah online pada hari ini. Saya mengajak saudara sekalian untuk like, subscribe, dan share. Bagikan kepada saudara-saudara sekalian, bagikan kepada keluarga, bagikan kepada teman-teman saudara, supaya kita bisa bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah!